Saya coba share di grup ya yang belum bisa join nanti bisa uh, menghubungi atau menonton kembali ya untuk siaran dari Zoom ini. Oke, mungkin izin saya coba memulai sih dari beberapa kendala yang banyak terjadi gitu kan. Mungkin salah satunya saya coba akan urutkan dulu perihal kendala yang terjadi uh, di beberapa pegawai pegadaian. Ini yang pertama. Saya akan coba jelaskan tentang beberapa pegawai yang terkendala untuk pembukaan aplikasi Bright ya, maupun yang terkendala dari lupa user password ataupun email gitu kan. Itu bisa dicoba untuk di reset passwordnya ya, ataupun dilupa PIN ataupun user ID-nya. Nah, selanjutnya di situ kadang ada yang terkendala lupa akan emailnya gitu kan, ataupun menggunakan email kantor yang sudah tidak aktif dan lain hal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba untuk merubah pengkinian data untuk emailnya itu di beberapa cabang Bright ya. Mungkin untuk area Jakarta di sini ada 3 cabang untuk BRI Dana Sekuritas. Yang pertama ada di Mangga 2, Pondok Indah, Sudirman, dan Depok UI ya. Jadi itu menjadikan solusi ya untuk Bapak Ibu sekalian yang masih terkendala dari awal tidak bisa login Bright gitu kan. Itu untuk reset password dan lain hal itu bisa dilakukan untuk lupa password jika emailnya masih aktif, tetapi jika email ataupun nomor telepon ataupun nomor rekening ini yang masih salah, itu diwajibkan untuk perubahan data dan diharuskan untuk ke cabang terdekat. Nah, mudah-mudahan untuk kendala pertama ini sudah clear gitu kan. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kendala dari lupa password ataupun tidak bisa login dari Bright ini mudah-mudahan clear dan jikalau misalkan untuk area Bogor gitu kan ataupun dari area Bekasi ataupun area Jakarta Selatan ke bawah itu bisa uh, ke cabang UI Depok ya ataupun nanti bisa koordinasi saja dengan saya sendiri gitu kan sebagai PIC dari daerah Jakarta Selatan ataupun Jabodetabek yang di bawah. Nah, untuk selanjutnya juga jika teman-teman ataupun pegadaian di sini yang berada di luar Jakarta ya, mungkin salah satu branch yang terdekat itu ada di Bandung dan selanjutnya juga kemarin juga ada yang menanyakan di Semarang, itu ada juga cabang Semarang dan selanjutnya juga di kota-kota yang lain itu bisa coba koordinasi dengan saya nanti saya arahkan ke lokasi yang terdekat. Mudah-mudahan untuk clear lupa password di sini sudah selesai. Nah, mungkin selanjutnya saya akan coba membahas perihal mekanisme yang kemarin yang uh, banyak yang terkendala ya perihal withdrawal ataupun perihal aset yang ataupun bonus yang belum masuk. Tadi saya sudah sempat koordinasi juga dengan tim pusat. Mudah-mudahan ini menjadikan solusi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan coba jelaskan untuk teknis ataupun mekanisme pembagian bonus ataupun saham ya kepada Bapak Ibu sekalian di Pegadaian. Untuk mekanismenya itu dari Pegadaian akan memberikan pemberitahuan juga tentang berapa bonus ataupun jumlah saham yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, pada tanggal 28 kemarin itu ada deposit dana yang muncul mungkin di RDN ataupun di Brimo dan lain hal itu merupakan deposit injek dana sementara. Jadi injek dana sementara ini itu tidak berbentuk cash. Jadi itu merupakan buying power ataupun disebutkan dana yang dikhususkan untuk pembelian saham. Jadi untuk penarikan dana itu tidak bisa dilakukan karena posisinya itu merupakan bukan dana cash ya. Jadi posisi kemarin tuh diharuskan ya, dana cash tersebut itu dibelikan saham terlebih dahulu. Nah, itu sih poinnya yang penting gitu kan karena banyak yang terkendala penarikan dana tidak bisa gitu kan ataupun tidak masuk selama berhari-hari. Padahal untuk penarikan dana sebenarnya paling lama tuh hanya 1 hari gitu kan.
Karena kondisi kemarin itu merupakan dana yang tersedia di RDN-nya bukan cash, ataupun itu merupakan injek dana dikhususkan untuk pembelian saham bonus, maka itu tidak bisa ditarik. Itu hanya berbentuk angka saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih menunggu ya untuk penarikan dana itu tidak bisa masuk langsung ke buku tabungan ataupun penarikan dana. Itu harus berbentuk saham terlebih dahulu dan teknisnya nanti akan dibuka log lagi seperti tahun kemarin dan itu bisa dilakukan penjualan dan selanjutnya bisa dilakukan penarikan. Ya, jadi untuk yang withdraw mudah-mudahan clear. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang masih kosong RDN-nya ataupun belum masuk bonus ataupun BRI-nya, ini masih dalam proses pendistribusian dari BRI dan Sekuritas itu sampai minggu depan gitu kan terjadwalnya. Nah, tadi sudah koordinasi juga jika yang tanggal 28 itu belum masuk, maka rencana hari ini ataupun seminggu lagi itu akan diproses untuk pendistribusian. Maka mungkin ini dapat di-reminder juga untuk Bapak Ibu sekalian yang emang terkendala gitu kan dalam proses penarikan dana nanti diharapkan jangan ditarik dulu karena itu bukan berbentuk cash, itu merupakan injek dana saja untuk pembelian saham. Nanti jika proses ada kendala lagi perihal misalkan ketidaksesuaian dengan angka ataupun bonus yang tertera, misalkan tadi ada kendala juga bahwa ada yang menerima 14 lot gitu kan, tetapi saat ini berkurang gitu kan jadi 7 lotnya ataupun double lah gitu kan. Nah, itu akan menerima email juga bahwa itu ada kesalahan pembelian juga. Itu akan mendapatkan email otomatis juga. Jadi dasar untuk pembagian bonus saham ataupun lotnya itu pasti akan sesuai dengan yang diarahkan ataupun direkomendasikan oleh pihak pegadaian. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian untuk yang terkendala dari withdraw, mungkin saya coba cek kolom chat juga di sini ada beberapa pertanyaan. Terus kalau yang udah pada bisa cair itu gimana itu? Nah, untuk yang sudah cair itu dipastikan itu tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan itu bisa jadi dana cash yang sebelumnya ataupun dana RDN sebelumnya yang bisa ditarik, gitu kan. Tadi saya sudah konfirmasi juga, pasti ada kejelasan ataupun konfirmasi lanjutan karena dana yang didistribusikan kemarin tanggal 28 itu merupakan bukan dana cash. Saya kembalikan lagi karena itu merupakan injek dana yang berupa angka yang dikhususkan untuk membeli saham. Itu Pak Ulfa untuk penjelasannya untuk dana yang beberapa yang cair tadi saya sudah konfirmasi juga itu pasti ada kejelasan ataupun konfirmasi selanjutnya. Dan di sini ada Pak Matius, kalau sudah request withdraw tanggal 28, lalu bagaimana Mas? Bagaimana mekanisme agar bisa kembali ke dana kas RDN-nya? Ya untuk yang kemarin withdraw dan masih belum masuk dan itu kemungkinan tidak akan masuk ke rekening juga untuk withdraw-nya karena dananya itu belum tersedia. Jadi mungkin Pak Timotius dapat menunggu distribusi sahamnya, gitu kan? Tinggal menunggu saja karena untuk proses mekanismenya itu distribusi kepada RD-nya itu nanti akan berbentuk saham Pak Timotius. Ini dari Mas Ulfa juga, dari Pak Ulfa juga, tapi sudah cair cash banyak. Nah, itu pasti akan ada kejelasan nanti. Untuk yang sudah cair gitu kan. Dan selanjutnya juga ini yang udah match juga ini akan di reminder kembali karena yang akan melakukan pembelian itu Coba dari kalau izin misalnya dealer. lebih dari sehari kemungkinan nggak akan masuk WD-nya yang ditarik ya. Karena dananya katanya nggak tahu katanya dananya nggak ada istilahnya gitu. Izin memute dulu. Nah, yang selanjutnya di sini jika yang sudah match tadi yang membelanjakan secara mandiri gitu kan untuk Bapak Ibu sekalian nanti akan dikonfirmasi dikirimkan email kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin di sini yang sudah hadir juga dapat langsung saja mungkin untuk yang masih kendala perihal
tadi withdrawal ataupun perihal tadi pembelian dan lain hal, mungkin bisa dibantu juga untuk mendata ya. Bisa di chat saja di kolom komentar, contoh nama. Kalau masih yang tahu tentang clean code-nya dari breaks-nya itu bisa dicatatkan berupa 7 angka ya. Contohnya kalau saya itu 6095665. Dan selanjutnya kasih keterangan untuk kendalanya, misalkan sudah membeli saham secara mandiri gitu kan, saham secara mandiri. Atau misalkan terkendala dengan eh, withdrawal, bisa ditarik gitu kan. Mungkin seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya berikan sedikit contoh. Saya mungkin kembalikan lagi untuk tadi kasus yang penarikan dana yang masih menunggu, itu kemungkinan tidak akan masuk ke rekening gitu kan. Karena nanti prosesnya akan didistribusikan berupa saham gitu kan. Kurang lebih untuk prosesnya itu masih ada waktu sampai 1 minggu ke depan lah. Dan akan disegerakan untuk didistribusikan. Nah, dana injek yang dimasukkan di awal apakah memang sesuai dengan besaran bonus? Ya kurang lebih dasar dari apa ya, injek bonus itu ada instruksi dari Pegadaian Pak Sandika. Mungkin saya kurang tahu juga apakah berupa email pemberitahuannya ataukah berupa pemberitahuan surat dari pihak Pegadaian. Karena itu jadi dasar ataupun perintah dari Pegadaian kepada kita branch untuk melakukan distribusinya Pak Sandika. Takutnya kan nanti ada yang kurang ataupun ada yang lebih, itu pasti akan ada penyesuaian kembali sih dari pihak kitanya ataupun sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Pegadaian ke kita. Itu Pak Sandika untuk penjelasannya. Mungkin silakan Bapak Ibu sekalian untuk kendala dari withdrawal, mungkin ada yang masih kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, sebisa mungkin nanti saya jawab. Bisa open mic saja mungkin kalau yang belum bisa chat, disilakan. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti saya akan coba sambil buka aplikasi Breaks juga sambil memberikan sedikit penjelasan ya Bapak Ibu sekalian untuk aplikasinya sebentar. Biar clear juga. Karena semua histori ataupun pencatatan pasti ada sih Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya coba baca juga. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan dari Mas Ulfa. Kan kemarin udah ada pengajuan jual dan match lalu bisa ditarik lalu cair. Nah, saya coba juga kan pagi tadi udah match tapi nggak muncul-muncul di penarikan dana. Dan nah ini mungkin uh, Mas Ulfa bisa coba confirm juga untuk sahamnya. Ini yang ada yang di lock, ada juga yang enggak. Mungkin dapat dikonfirmasi juga apakah saham yang tahun kemarin yang sudah dibuka locksnya ataupun seperti apa Mas Ulfa. Mas jumlah dana cash yang dapat ditarik tanggal 28.900 pas saya cek tanggal 31 jadi 265. Nanti saya coba tampilkan untuk pengecekannya ya Bapak Ibu sekalian di aplikasi Bright. Oke, mungkin di sini saya coba sambil cek ya Bapak Ibu sekalian untuk contohnya ya sebentar.
Aplikasi Braille-nya nanti bisa sambil dicek juga oleh Bapak Ibu sekalian histori transaksinya ya. Sebentar. Sebentar, saya coba share screen. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu sekalian. Mohon konfirmasinya. Nanti untuk share screen-nya sebentar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah terlihat ya untuk share screen-nya aplikasi Bright. Sudah Mas, sudah. Oke, makasih Pak. Oke, mungkin saya coba jelaskan di sini beberapa poin untuk pengecekan ya secara transaksi ataupun historinya karena ada kendala juga perbedaan antara di Brimo dan di aplikasi Bright gitu kan. Nah, untuk update-nya itu pasti ada di aplikasi Bright ya. Nah, mungkin yang lebih lengkapnya kan ini tampilan berupa mode easy ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya Bapak Ibu sekalian bisa ke arah atas kanan ada garis 3 ya, itu bisa diklik. Nah, nanti di sini bisa diubah ke ubah ke mode Pro ya, bisa diklik. Nanti akan berubah tampilnya seperti mode Pro ini, nanti akan terlihat secara histori transaksinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di bawah sebelah kiri itu ada menu bisa diklik. Nah, nanti di sini ada konfirmasi juga yang paling penting. Yang pertama di sini ada akun info ya. Di sini ada sales name-nya juga ya. Itu nanti yang akan membantu dan follow up juga dan dapat bisa ngecek juga ya status transaksi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ke menu yang tadi lagi, di sini ada statement of count ya. Ini merupakan transaksi ya ataupun history yang bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian gitu kan. Nah, di sini ada tanggalnya, ada Oktober dan lain hal, itu bisa dicek gitu kan. Jadi ini merupakan transaksi yang dicatat ya secara berkala. Nah, misalkan contoh saya coba cek di sini bulan September, kita cek barangkali ada yang deposit. Nah, misalkan contoh di sini ada deposit gitu kan. Nah, deposit ini saya cek di beberapa pegadaian itu tidak ada deposit dana gitu kan. Karena kan posisinya kemarin injek kan, injek dana. Jadi secara transaction di sini tidak ada deposit dana gitu kan. Nanti prosesnya biasanya akan ada transaksi buy ataupun sell itu akan terlihat di statement of account ini. Statement of account ini nanti akan kelihatan kapan terjadinya pembelian ataupun penjualan ataupun penarikan dana itu ada di statement of account ini. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin dapat coba tarik lebih jauh lah dari awal mula Bapak Ibu sekalian mungkin transaksi ataupun deposit dari pertama gitu kan ataupun dari mulai Januari contoh lah gitu kan. Nah, untuk Januari ataupun bulan-bulan yang kosong pasti akan ada penjelasan di sini beginning balance-nya ya. Jadi itu akan meruntut ya setiap bulannya update setiap awal bulannya itu ada dana berapa itu kan. Jadi itu menjadi angka pastinya gitu kan yang ada di aplikasi Bright. Jadi lama kelamaan ya Bapak Ibu sekalian coba urutkan aja gitu kan. Kalau misalkan ada kejanggalan ataupun lain hal itu bisa ditanyakan ataupun di screenshot. Apakah misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penjualan gitu kan ataupun pembelian ya itu dilihat dari statement account-nya. Mungkin tadi ada yang nanya juga sudah melakukan penjualan gitu kan. Sudah melakukan penjualan lalu bisa ditarik dana. Nah, itu bisa sih. Untuk proses penjualan ke proses tarik dana itu memerlukan waktu 2 hari ya. Jadi misalkan penjualannya tanggal 28 gitu kan. Dan selanjutnya bisa dilakukan penarikan dananya itu tanggal 30. Itu perlu waktu T+2 ataupun 2 hari lah untuk penarikan dananya. Nah, itu perlu dipastikan juga yang melakukan penjualan itu apakah dia penarikan dananya dari hasil penjualan saham dari bonus yang sekarang ataukah bonus yang sebelumnya ataupun sudah ada dana tersedia sebelumnya.
Jadi itu mungkin yang harus dikonfirmasi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin selanjutnya juga untuk pengecekan kembali ya Bapak Ibu sekalian untuk di portofolio mungkin saya coba kembalikan lagi ke mode isi. Nah, untuk mode isi biasanya di sini akan terlihat juga Bapak Ibu sekalian nanti block query-nya, load-nya gitu kan di sini bakalan terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan load yang dimilikinya berapa dan block kuantitinya berapa. Nanti di situ kelihatan juga mana yang bisa dijual itu berbentuk lot, yang masih ditahan itu berbentuk block quantity ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bisa dicek. Nah, mungkin ada juga yang masih belum dapat gitu kan, ataupun belum masuk, itu dapat ditunggu kurang lebih sampai 7 hari ke depannya ya untuk proses distribusinya. Itu mungkin barangkali silakan Bapak Ibu sekalian ada yang ingin tanyakan untuk kendala dari withdrawal ataupun penarikan dana. Di sini ada Pak Job juga untuk kendalanya penarikan dana di bulan Oktober 28 Oktober 57 kenapa belum masuk ya. Nah, ini dipastikan juga Pak Job di statement of count-nya apakah ada ketersediaan dana ya karena yang berbentuk bonus kemarin itu berbentuk angka dananya itu merupakan bukan bentuk cash, merupakan itu adalah injek dana saja untuk pembelian saham BBRI sih, Pak Jo. Ya, Nah, untuk selisihnya, Pak Sandika itu bisa ditarik. Itu kalau misalkan tadi di statement account-nya dari awal bulan itu tersedia misalkan berapa ratus ribu, itu bisa ditarik karena itu merupakan case yang dimiliki oleh nasabah, gitu kan. Jadi itu sih poinnya bisa dipastikan di statement account-nya tersedia dulu dananya dari awal bulan gitu kan. Kita tarik sebelum pendistribusian bonus itu kita cek di awal bulan apakah tersedia ada dana yang dapat ditarik, berarti itu bisa ditarik. Tetapi kalau kejadiannya kemarin yang waktu tanggal 28 ada muncul dana, itu dipastikan juga itu deposit ataukah itu hanya injek dana untuk dibelikan BBRI ataupun bonusnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena yang masuk itu tidak semua. Jadi masuk 4.400.000 dan dijadikan lot apa? Ada berapa yang berhasil penarikan selisihnya? Ini gimana Mas? Oke, nah ini untuk yang ada selisih Pak Sandika dipastikan juga yang masuknya nih 4.400.000 ini karena kan ada dua kendala juga. Yang pertama kendala kelebihan distribusi ya. Itu biasanya akan dapat konfirmasi lewat email juga. Nah, misalkan contoh yang tadi saya jelaskan bahwa ada yang diberikan 14 lot tetapi ditarik lagi 7 lot gitu kan. Jadi yang dimilikinya hanya tinggal 7 lot gitu kan. Nah, itu dapat dipastikan juga untuk kepemilikannya sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya di sini jika masuknya 4.400.000 dan dibelikannya 3.800.000 itu dapat dipastikan juga gitu kan. Barangkali ada sisa dana sebelumnya Pak Sandika. Apakah itu berupa dividen sebelumnya ataupun penjualan sebelumnya itu bisa memungkinkan juga. Mungkin untuk lebih pasti dipastikannya itu dapat dicek di statement of account yang tadi saya sudah sampaikan sih Pak Sandika. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian ada lagi yang apa terkendala dulu mungkin. Silakan Bapak Ibu sekalian takutnya masih bingung. Nah, mungkin yang paling penting itu yang masih bingung dari perihal yang masih belum login ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya reminder kembali untuk yang belum bisa login pastikan dapat lakukan login ke email yang sudah terdaftar dulu karena user ID, password dan lain hal itu akan dikirim dan di-reset ke email tersebut ya. Misalkan emailnya tidak aktif dan tidak
berfungsi itu diharapkan untuk melakukan perubahan data terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi poinnya Bapak Ibu sekalian diharapkan tidak ada kendala ya untuk login Bright. Jika masih ada kendala ataupun lupa lain hal itu bisa melakukan pengkinian ataupun perubahan data emailnya ya. Nah, mungkin selanjutnya lagi saya lanjut ke kendala selanjutnya untuk tadi masalah tentang penarikan dana ataupun pembelian dan penjualan. Itu tadi sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya ada statement of account yang merupakan itu history ataupun data untuk pengecekan dari awal bulan ataupun setiap waktunya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sih untuk selanjutnya mungkin saya akan coba eh, melakukan program juga mungkin ya untuk edukasi ataupun literasi untuk investasi mungkin di saham dan reksadana selanjutnya ataupun obligasi lainnya. Mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat juga ya untuk Bapak Ibu sekalian karena sisi lain juga mungkin yang tahun sebelumnya ada yang sudah mendapatkan dividen juga ya dan merasakannya juga dan di sisi lain juga mungkin yang saya sayangkan juga eh, Bapak Ibu sekalian ingin melakukan penjualan, tapi dalam kondisi sahamnya sedang turun, ya itu mungkin sangat disayangkan ya. Makanya ini perlu juga mungkin nanti ke depannya sharing juga kita bareng-bareng untuk diskusi juga agar Bapak Ibu sekalian dapat melakukan penjualan ataupun pembelian saham dengan baik dan benar ya. Karena kemarin posisinya pendistribusian di angka 4.760 gitu kan. Nah, mungkin kalau sekarang kita lihat ataupun cek harganya sudah 4.830 gitu kan. Dalam satu hari itu bisa naik 1% dan lain hal. Ada juga kemarin yang menjual tiba-tiba harganya 4.700 gitu kan. Itu jadi disayangkan juga. Nah, mungkin itu sih Bapak Ibu sekalian yang dapat diperhatikan juga dalam proses jual dan belinya itu kita tunggu momen gitu kan karena setiap waktu dan hari itu pasti akan adanya kenaikan dan penurunan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk pause. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah cukup mungkin menjawabnya.